Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi tafa atharahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, simata sukru ki mapuji lor sisi rajanna kong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba kata nawereng semua nikmat yang berkumpul saat ini, mulai daripada nikmat keimanan sampai kepada nikmat kita bisa duduk bermajlis, kita bisa melangkahkan kaki, ya. Semua itu nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh melebihna Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah, mereloki lorfong Allah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah serkuam mengi Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik hidayah untuk kita memulai satu pembahasan penting, sangat penting, yaitu tentang asy-syama'il al-muhammadiyah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifatnya, penciptaan, bagaimana tingginya Rasulullah, bagaimana badannya, bagaimana perawakannya, bagaimana rambutnya. Kemudian tentang yang paling penting lagi, sifat Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai mukaddimah, ya, sebab tujuan kita mempelajarinya adalah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukaddimah kita bertanya, kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Magiro. Yang pertama, makada de nasa tepena si dia rupa tahu tidak sah keimanan seseorang kecuali disertai dengan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat masyhur, hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika datang malaikat Jibril yang menyerupai manusia, ya. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mal iman? Akhbirni mal iman." Beritahukan kepada saya apa itu iman. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billah wa malaikati, ya, wa rusulihi." Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan seseorang tidak akan sah kecuali dia juga harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, keislaman seseorang itu tidak sah kecuali dia harus bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ini juga disambung tadi hadisnya, ya, hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah ditanya, "Mal Islam? Akhbirni mal Islam." Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, "Antashhadu an la ilaha illallah." Kau bersaksi bahwa tiada Tuhan
yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi namuni pipoga tepukna ya rupa tahu lorifong Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka tidak akan diterima keimanan tersebut. Kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, panutan, ya, teladan. Kemudian ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu." Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus mencegah diri dari hal tersebut. Kemudian dalam hal ibadah, kita mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Bagaimana caranya melihat Rasulullah salat? Pokok caranya dia Nabi tak masih panjang. Ya, tentu dengan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan salat. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan salat. Tapi hadis ini, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, ya, ini adalah perintah agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masih ingat waktu di Mesir kuliah. Waktu itu materinya adalah fiqhul ibadah, ujian. Saya menggunakan dalil ini. Kalau ditanya kenapa dalil tentang ruku, sebutkan, ya, sebutkan rukun-rukun salat disertai dengan dalilnya. Saya gunakan dalil ini. Ruku, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku ketika salat. Dalilnya, sallu kama raaitumuni usalli. Ya, sujud, karena Rasulullah sujud ketika salat. Dalilnya, sallu kama raaitumuni usalli. Semuanya sallu kama raaitumuni usalli. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mengikuti beliau. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan haji, ya, kata Nabi SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari saya manasik kalian. Ya, rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Ya. Kemudian ancaman yang keras bagi orang yang menyelisihi Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hendaklah, ya, orang-orang yang menyelisihinya merasa takut, falyahdhar an tusibahum fitnah, bahwa dia akan ditimpakan musibah, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan, ya, siksa yang sangat pedih. Ini kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kita mengikuti Rasulullah? Karena kita mengikuti yang telah terpetunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi." Ya, mereka ini adalah orang-orang, maksudnya para nabi, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan petunjuk itu hendaklah kalian terpetunjuk. Hendaklah kalian mengikuti mereka. Kemudian kenapa kita mengikuti Rasulullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum, terhindar dari kesalahan, terutama dalam masalah agama, ad-din, sempurna. Adapun kiai
Adapun ustadz, adapun syekh, adapun guru tak, itu manusia. Al-insanu yusibu wa yukhti. Manusia itu bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah tidak kita ikuti. Ya ko si coco isi bawa agama tak, ya narampi pang Allah Subhanahu wa taala makotopan ritu suruh malabina, kita ikuti. Tapi kalau tidak, kita tidak ikuti. Tidak ada kewajiban bagi kita ini untuk mengikuti manusia kecuali kepada satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati dalam mengikut. Sebab ini yang banyak menimbulkan fanatik. Melihat ustadz, melihat guru tak misalnya, melihat kiai. Perbuatan kiai itu bukan dalil. Bukan dalil. Bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia orang guru tak apa kue. Makanya kita juga begini. Kenapa kamu begini? Sedangkan guru tak begini dan begitu. Itu keliru dalam beragama. Karena guru tak ataukah kiai ataukah ustaz ataukah syekh itu bukan dalil dalam beragama. Ternyata dalil. Kemudian kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau berada di atas akhlak yang paling baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, ya, yang mulia. Sehingga kisah yang masyhur, ya, ada 3 orang sahabat yang pergi bertanya-tanya kepada istri Nabi SAW tentang ibadahnya. Ketika dikasih tahu, yataqalluha, dia menganggap itu sesuatu yang sedikit, atau mereka mengatakan, wah ini Rasulullah sudah diampuni, bagaimana kita? Makanya yang satu mengatakan, saya mau salat dan tidak tidur. Satu mengatakan, saya puasa dan tidak berbuka. Satu mengatakan, ya, saya tidak menikah. Kata Nabi SAW, ya, cari 3 orang ini sini. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, saya salat dan saya juga tidur. Ya, saya berpuasa dan saya juga berbuka. Saya juga menikah. Manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Qul innama ana basyarun, saya adalah manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mislukum, seperti kalian. Tapi perbedaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan wahyu kepadanya. Kaum muslimin jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang mulia. Inilah yang kita akan banyak mengkaji untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sekarang ini sangat jauh dari akhlak Rasulullah. Kita kadang beragama, kita berakidah, mengikuti akidah dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dengan pola hidup kita? Apakah mengikuti Rasulullah? Ibadah yang paling baik, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang paling baik, salatnya Rasulullah. Puasa. Dan ini dilakukan dengan pola hidup, ya, yang juga pasti pola hidup terbaik. Rasulullah bisa bangun salat, ya, di, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa bangun melaksanakan salat sampai membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Ali Imran, ya, sampai antar surah, ya.
saya pindah dari surah ke surah. Ini tentu melalui pola hidup. Biasa kita kutanya, magro ya, sedih, kutua sedih, moto, dan seterusnya. Ya, itu pola. Kalau kita ingin mengikuti ibadah Rasulullah, coba kita berusaha mengikuti pola hidupnya Rasulullah. Biasa kita fokusnya kapan saya bangun. Kita tidak pernah melihat Rasulullah kapan Rasulullah tidur. Dan kita ingin sama ketika Rasulullah bangun, tapi beda kapan Rasulullah tidur. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya sebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah itu yakrahun nauma ya baina al-maghrib wal isya. Memakruhkan tidur antara maghrib dan isya. Begitu pula berbicara setelah isya. Jadi kebanyakan kehidupan Rasulullah atau keseharian Rasulullah setelah salat isya tidur. Setelah salat isya tidur. Kecuali dalam beberapa hal. Ada masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum umat Islam dan seterusnya, itu kadang ditunda. Tapi secara umum Rasulullah setelah salat isya tidak ada pembicaraan, kecuali sedikit berbicara dengan istri-istrinya, karena itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarona bitta, karena beberapa istrinya. Jadi kalau berangkat dengan istri yang ini, matu kulli iswi, itu berbicara dengan istri yang lain. Ya, tentu dengan banyak faedah. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak melakukan itu kecuali dalam sedikit hal. Kebanyakannya tidur. Akhirnya apa? Bisa kita bangun salat. Ya, bisa bangun salat seperempat malam. Ya. Tidur digunakan untuk tidur, kemudian bangun. Kira-kira bangun jam 1 atau jam 2, kemudian bisa melaksanakan salat. Setelah itu salat 1 sampai 2 jam, itu bisa tidur lagi. Dan Rasulullah SAW wakatelu matindro, 3 kali tidur. Ada yang disebut dengan qailula. Ini pendapat yang paling kuat, yaitu tidur yang dilaksanakan setelah salat zuhur. Ada yang mengatakan sebelum. Tapi asar sebagian sahabat mengatakan bahwa ya, qailula itu adalah setelah salat zuhur. Ini tidak cerita tentang 1-2 jam tidur, tidak, tapi bercerita tentang waktu tidurnya. Dan itu sangat membantu seseorang untuk perasaannya atau fisiknya di dalam beribadah. Ya, tidur, qailula. Rasulullah SAW tidur sampai 1/2 malam. Kemudian Rasulullah SAW tidur lagi nanti ya setelah salat malam, itu sebelum melaksanakan salat subuh. Jadi tidur habis isya untuk supaya semangat salat malam, tidur setelah salat malam supaya semangat itu kembali di waktu subuh. Jadi kan biasa makutana ki ya, kapan Rasulullah bangun, dan kita ingin mengikuti itu. Beratnya karena pola hidup kita tidak mirip dengan Rasulullah. Kutana ki maka ada kapan Rasulullah tidur, apa yang Rasulullah SAW lakukan dalam sehari semalam 24 jamnya, apa Rasulullah SAW lakukan. Dalam hal pendidikan misalnya, ya, ini saya bercerita tentang bagaimana pentingnya mengikuti Rasulullah. Seperti ya, perlombaan yang biasanya ini sekolah, ya, ini mungkin kita berbeda di sini. Al-Quran bukan untuk dilombakan, dan ilmu yang lain bukan untuk dilombakan, apalagi itu ilmu agama. Ini kisah nyata. Satu waktu ada anak yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian beberapa saat setelah itu dia tidak mau membaca Al-Quran. Dia tidak baca Quran.
Apa sebabnya? Dia ikut lomba dan dia tidak juara. Dia ikut lomba dan dia tidak juara. Lomba yang sudah disaring dari, misalnya kalau kita dari kelurahan, desa, kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, sampai kemudian dia tidak juara. Perhatikan pola dalam mendidik. Apakah Rasulullah SAW menerapkan itu? Tidak. Betapa banyak ya penyakit dan kerusakan akhlak berangkat dari perlombaan dan pertandingan yang diadakan. Hasad timbul dari mana? Ketika kita saling bersaing. Si mujame ni tafakan. Ya matu ya wasimane. Ya. Kemudian bagaimana dia mengalahkan? Bagaimana dia tampil lebih tinggi daripada orang lain? Bagaimana dia lebih baik daripada menjadi orang lebih baik? Bagaimana melihat orang itu kalah dan dia senang? Bagaimana dia mencari kelemahan orang lain? Dan yang paling pertama yang meleset dari situ adalah niat. Nah, kalau niat sudah meleset semua. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan, biasanya kalau guru itu kurang apa namanya, itu cara yang paling baik yang mereka lakukan untuk memotivasi murid-muridnya adalah dengan pertandingan, bersaing satu sama lain. Apakah Rasulullah melakukan itu? Tidak. Semua orang itu memiliki kemampuan dan kecerdasan, termasuk anak-anak didik kita, termasuk yaro anak atak, termasuk orang-orang yang belajar dengan kita. Semua akan memiliki kecerdasan masing-masing. Dan orang yang paling sukses dalam mendidik yaitu Rasulullah, mencetak orang yang ahli perang, orang yang paling dermawan, mencetak orang-orang yang paling sopan, mencetak ulama, mencetak orang-orang yang pemberani. Tapi coba kita ya datang ke sekolah atau kaki satu tempat, rata-rata apa yang dibanggakan? Ini sudah 30 juz, Ustaz. Ini kencang hafalannya ini misalnya rajin belajar dan seterusnya. Tapi di antara mereka ini siapa yang memperkenalkan? Ini Ustaz paling baik ibadahnya, Senin Kamisnya Masya Allah. Kalau ini paling rajin, tekun. Kalau ini sangat sopan. Rasulullah kan begitu. Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Siapa yang mengantar jenazah hari ini? Siapa yang memberi makan hari ini? Artinya semua orang ya memiliki kesempatan dan semangat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menerapkan sistem pendidikan, misalnya kalau di sekolah yang menerapkan ranking 1, 2, 3, coba bayangkan ya, di acara kemudian penamatan atau wisuda atau penaikan kelas, berapa orang yang semangat di situ? Telumi bawah, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kemudian dihadiri oleh banyak keluarga. Berapa keluarga yang semangat pada saat itu? 3 saja. Keluarganya ranking 1, keluarganya ranking 2, keluarganya ranking 3. Dan setelah itu orang-orang yang tidak melihat anaknya, mulailah dia tidak mensyukuri anaknya. Ikut digabung buang. Ya. Itu dari pola pendidikan. Padahal kalau kita meniru, melihat, pernah mendengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik, maka kita akan akan menghasilkan generasi paling tidak mendekati generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan atas nama tarbiyah Islamiyah sekalipun, pendidikan Islam. Buka ini buku pendidikan Islam. Sekalinya dibaca, lihat referensinya, rata-rata yang namanya di situ ada John-nya,
ada Albert, ternyata orang-orang barat. Jadi kalau kita pendidikan Islam atau baca buku, lihat referensinya apa di belakang. Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, atau kitab-kitab yang judulnya barat-barat. Beda referensi, beda hasilnya. Walaupun dia menamakan pendidikan Islam. Jadi ini hanya mukaddimah bagaimana pentingnya kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya mengambil akidah, jangan hanya mengambil ibadah, akan tetapi pola hidup, budi pekerti, kita berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya ambil jenggotnya, jangan hanya ambil celananya di atas mata kaki misalnya. Jangan hanya mengambil penampilannya yang kita bahas, tapi pola hidupnya yang paling penting. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu kita terapkan di dalam keluarga. Yaitu Nabi tak biasa ngena ya kupurma sampai subuh. Beliau tidak meninggalkan masjid sampai waktu syuruk. Hadisnya dhaif tentang masalah itu, bahwa pahalanya sekian seperti haji umrah tamah. Tapi Rasulullah melakukannya. Keutamaannya dhaif hadisnya, tapi Rasulullah melakukannya. Setelah salat subuh tidak meninggalkan masjid sampai waktu syuruk. Baru kemudian setelah itu sekitar 10 menit setelah waktu syuruk ini kita melaksanakan salat 4 rakaat misalnya. Hadisnya jelas. Ya, siapa yang melaksanakan, hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang menghalangimu melaksanakan 4 rakaat? Yang siapa yang melaksanakannya maka saya akan jamin ya baginya sampai sore 4 rakaat di awal. Itu baru sedikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, hadis-hadis yang akan kita bawakan adalah semuanya hadis-hadis yang sahih, karena di sebagian kitab itu tercampur, ada yang sahih, ada yang dhaif, bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kitab Barzanji bercerita tentang Rasulullah atau tungan Nabi tak, mulai dari dilahirkan. Jadi itu Barzanji kitab sejarah. Jadi biasa kemakutana, bagaimana hukumnya kitab Barzanji? Barzanji pada kitab lain sama dengan kitab-kitab yang lain. Cuma yang ketika dirangkaikan dalam praktek tertentu atau format tertentu itu yang dibahas. Barzanji ini memuat tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti ada setelah sekitar 1100 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal. Jadi membela jauh dari kehidupan. Jadi kalau aku tanaki, karena sebagian orang mensejajarkan seperti Al-Quran, itu sangat jauh. Sampai saya pernah mendapatkan pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya menyentuh Barzanji tidak berwudu? Coba itu sampai di situ. Padahal jauh sekali 1100 tahun baru Barzanji itu ada. Kemudian kalau kita membaca-baca kitab-kitab Barzanji ini, ya kitab sejarah. Tapi banyak berita-berita kalau diteliti dari segi riwayatnya, maka kita akan mendapatkan riwayatnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Kalau kita kumpulkan sampai 70-80%. Disertasi saya tentang Barzanji S2. Saya mengumpulkan semua riwayat yang termuat dalam Barzanji. Dan saya bisa menarik kesimpulan 70-80% itu memuat tentang kisah-kisah palsu, dusta, paling sedikit, paling tidak lemah.
Jadi kita usahakan bagaimana yang dimuat ini adalah hadis-hadis yang sahih tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebagai mukaddimah ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.